Namanya Muhammad, nama yang sakral, nama yang sangat kudus, suci, nama nabi besar kita. Tapi ternyata kalau terbukti benar apa yang dilaporkan istrinya, Muhammad Fahim Mawardi ini benar-benar biadab, kelakuan bejat, ditutupi dengan sorban, sarung, dan gamis, seolah-olah mendirikan pondok pesantren. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, jujur saya sedih luar biasa. Beberapa hari ini saya menahan diri untuk tidak berkomentar sebetulnya, karena jujur saya prihatin. Terjadi lagi pelecehan seksual di pondok pesantren yang dilakukan oleh pemilik atau pengasuh pondok pesantren. Ini berulang kali kita suarakan, kita kritisi. Bukan hanya saya, semua orang menyuarakan hal yang sama. Tapi terus terjadi dan terjadi lagi. Kali ini di Jember, pondok pesantren Al Jalil 2. Ada sedikit drama. Drama karena ini melibatkan laporan justru dari sang istri sendiri. Nah, siapa yang dilaporkan adalah pemilik dari pondok pesantren itu yang bernama Muhammad Fahim Mawardi. Namanya Muhammad, nama yang sakral, nama yang sangat kudus, suci, nama nabi besar kita. Tapi ternyata kalau terbukti benar apa yang dilaporkan istrinya, Muhammad Fahim Mawardi ini benar-benar biadab. Nah, ceritanya ini disampaikan langsung oleh sang istri, namanya Himatul Aliyah. Awalnya dia konsultasi ke kepolisian terkait dengan dugaan perzinahan dan pencabulan para santriwati yang dilakukan oleh sang suami yang sudah berlangsung lama di pesantren Al Jalil 2 Jember. Sang istri Himatul Aliyah ini mempunyai bukti video CCTV terkait dengan kelakuan biadab sang suami, dan ini dilakukan kepada santriwati yang konon jumlahnya kurang lebih 15 orang yang masih di bawah umur. Sahabat Indonesia, ada relasi kuasa. Sang pengasuh pondok pesantren terhadap santrinya, yang santriwati dan santri dididik untuk hormat dan mengkultuskan sang pemilik pondok pesantren. Ini terjadi di mana saja, dan manakala ada perintah-perintah yang nyeleneh dan aneh, santriwati tidak bisa berkutik dan nurut saja kayak kerbau dicocok hidungnya. Ini lucu ini, si Muhammad Fahim Mawardi ini. Dia dengan dalih evaluasi kepada para santrinya, santriwati ini dipanggil satu persatu di sebuah kamar di lantai 2. Konon kamarnya ini luar biasa, keren. Ada fingerprint, ya, sidik jari, kemudian ada PIN, password untuk bisa masuk ke kamar itu. Canggih, bukan? Dan lucunya, sang istri tidak diberikan password atau PIN untuk memasuki kamar itu. Dan ini dilakukan setiap malam. Dan santriwati ini beberapa konon keluar dari kamar mesum itu sekitar jam 1 sampai jam 3 dini hari. Ini evaluasi opo gitu loh.
Akhirnya atas laporan seorang santriwati yang konon agak menyukai sang kiai, Kiai Bejat ini, melaporkanlah kepada sang istri, dan sang istri dengan naluri intel dan penciuman yang tajam menelisik, kemudian menyelidiki kasus ini sampai mendapatkan bukti CCTV. Nah, ini pelajaran buat para lelaki. Hati-hati menghadapi istri, karena perempuan itu mempunyai daya naluri investigasi penyelidikan yang luar biasa tajam dan gigih. Hati-hati. Perempuan ini detail, kalau mempunyai kemauan dia akan mencari tahu dan menyelidiki dengan detail, dan salah satu yang terbukti adalah yang dilakukan oleh Himatul Aliyah. Nah, ini menarik. Sang suami Muhammad Fahim Mawardi membantah keras tuduhan sang istri. Bahkan akan melaporkan balik sang istri kepada polisi. Nah, ini ramai sekali. Tinggal sekarang bagaimana polisi bersikap terhadap kasus yang unik ini. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan santriwati yang harus diselamatkan. Karena kelihatannya kalau menurut laporan dari sang istri, Himatul Aliyah ini, sang kiai ini, si Muhammad Fahim Mawardi ini milih-milih santriwatinya yang kelihatannya bening, itu dipilih-pilih, dan hanya mereka-mereka sajalah yang mendapatkan PIN atau password untuk memasuki kamar evaluasi. Heran saya. Ini yang namanya serigala berbulu domba. Ya seperti ini. Kelakuan bejat, kalau benar yang dituduhkan oleh sang istri ya. Kelakuan bejat ditutupi dengan sorban, sarung, dan gamis, seolah-olah mendirikan pondok pesantren. Ini juga sekaligus membantah keras apa yang disampaikan oleh pemilik pabrik jilbab Rabbani. Pabrik hijab yang ada di Bandung mengatakan korban pelecehan seksual itu terjadi karena kebodohan perempuan dalam berbusana. Jadi makanya perempuan harus berhijab. Nah, pertanyaan saya, santriwati di pondok pesantren Al Jalil 2 Jember ini mungkin nggak pakai you can see, pakai pakaian ketat? Tidak mungkin, pasti berjilbab berukut. Itu saja masih dilahap sama sang kiai. Kurang bejat apa lagi? Jujur saya membayangkan itu. Bagaimana perasaan orang tua dari santriwati-santriwati itu sudah mempercayakan kepada sang kiai untuk mendidik tunas muda bangsa ini agar menjadi seorang yang ahli agama, solehah, tapi ternyata dirusak oleh sang kiai. Meskipun ini masih dalam tahap penyelidikan dari Polres Jember, entah kenapa berkaca pada rekam jejak kejadian-kejadian di tempat lain seperti di Bandung, di Padang, Tasikmalaya, Garut, saya kok percaya ya dengan laporan sang istri Himatul Aliyah ini. Entah kenapa. Dan saya menghargai benar bagaimana sang istri begitu percaya diri pada saat dia diancam dilaporkan balik oleh sang suami. Sahabat Indonesia, ada masalah besar dalam pembinaan atau pendidikan di pondok pesantren. Pendidikan di pondok pesantren itu di bawah Kementerian Agama. Dulu
saya wanti-wanti, saya mengusulkan agar semua pendidikan di Indonesia itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Tapi ternyata masih dikekepin sama Kementerian Agama. Saya yakin bukan karena niat baik untuk tetap mempertahankan madrasah, pondok pesantren di bawah Kementerian Agama. Pasti karena ini cuan. Anggaran yang besar. Akhirnya yang terjadi tidak sinkron. Masalah pendidikan yang seharusnya ini di bawah satu kementerian, akhirnya tumpang tindih tidak karuan. Inilah yang terjadi, ego sektoral. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek tidak mungkin masuk ke wilayah itu. Sungkan sama Menteri Agama. Nah, Kementerian Agama sendiri ada pembinaan pondok pesantren dan madrasah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Padahal sudah dianggarkan untuk pengawasan dan pembinaan pondok pesantren. Kemana anggaran itu? Ditilap siapa? Ini uang rakyat loh. Kalau pembinaan pondok pesantren itu benar adanya, sahabat Indonesia, pasti kejadian seperti Heri Heriawan di Bandung, kemudian si Fahim Mawardi di Jember atau mungkin di tempat lain tidak akan terjadi. Buktinya terjadi lagi dan terjadi lagi. Jujur, bingung saya. Ada lagi satu kementerian, namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak mungkin masuk, karena tupoksinya cuma koordinasi semata. Padahal ini anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara. Tapi ternyata negara tidak hadir karena disebabkan karena silang sengkarut peraturan yang tidak jelas. Sahabat Indonesia, ini memprihatinkan. Saya suarakan dengan penuh keprihatinan karena bagi saya gagal melindungi santriwati-santriwati itu. Sudah banyak kejadian di mana-mana dan sudah sering terjadi saya menyuarakan untuk membela santri, untuk menjaga martabat pondok pesantren yang mendidik agama yang mulia ini ternyata gagal dan sering terjadi tindakan-tindakan biadab, pencabulan kepada santriwati. Nah, kita tinggal tunggu hukuman yang akan diberikan kepada Muhammad Fahim Mawardi. Apakah aparat kepolisian memproses dengan baik dan menemukan korban-korban yang berani bersuara dan bersaksi? Nah, ini kendala. Karena sering terjadi para korban yang masih di bawah umur ini tidak berani speak up, tidak berani berbicara. Ini juga merupakan kendala bagi aparat kepolisian untuk membuktikan atau mengumpulkan bukti-bukti yang sahih. Mudah-mudahan saya berharap para orang tua dari korban-korban ini bisa mendorong, menguatkan anak-anaknya untuk berani bersuara dan untuk supaya ada efek jera bagi pelaku kejahatan perzinahan atau mungkin pencabulan ini. Dan mohon kepada LSM atau negara atau pemerintah daerah turunkan segera psikolog-psikolog untuk memberikan pendampingan psikologis bagi korban-korban yang pasti ini adalah mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Sahabat Indonesia, saya menghaturkan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya kejadian yang di Jember, di Pondok Pesantren Al Jalil 2 Jember yang konon diduga dilakukan oleh pemimpin pondok pesantren yang bernama Muhammad Fahim Mawardi. Nama besar Muhammad ternyata tidak membuat dia menjadi orang yang baik. Dan saya memberikan dukungan kepada sang istri, Himatul Aliyah, untuk tegar melakukan pelaporan atas kejahatan perzinahan dan pencabulan ini. Mudah-mudahan kelompok-kelompok masyarakat di sana yang komunitas perempuan mendukung sang istri, mendukung kegiatan sang istri agar tidak gentar menghadapi tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok yang mendukung penjahat perzinahan dan pencabulan anak ini.
Kita tunggu saja, dramanya masih berlanjut. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskamri.